di Kecamatan Losara, sehingga muntur sama stunting ini dijadikan lokus stunting, ditetapkan menjadi desa lokus stunting oleh Ibu Bupati. Nah, diharapkan dengan dijadikannya muntur tahun depan menjadi lokus stunting, balita stuntingnya itu berkurang. Nah, apa sih peran orang tua nanti, peran ibu-ibu, nenek-nenek, mama-mama, ya lansia di rumah atau di keluarga itu apa kaitannya dengan stunting? Karena stunting itu bukan hanya menjadi tanggung jawab puskesmas, tapi menjadi tanggung jawab keluarga, terutama orang tua, ya neneknya, kakeknya, dan kita, ya harus peduli semuanya terhadap balita stunting. Nah, sekarang apa sih stunting itu? Ini Bu, Pak, di depan ini, di lembar baris ini ada anak yang satu tinggi, yang satu pendek. Jadi yang disebut stunting itu Pak, panjang badan atau tinggi badannya anak kurang dari standar. Nah, itu disebabkan karena kurang gizi Pak, kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Makanya stunting itu disebut kurang gizi kronis. Ya, beda dengan gizi buruk. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu mendengar istilah gizi buruk. Kalau gizi buruk itu anaknya sudah tinggi Bapak Ibu, tinggal berat badannya yang kurang, mudah intervensinya, mudah untuk meningkatkan berat badan, tinggal dikasih makan atau makanan tambahan yang banyak, yang berprotein tinggi, yang berkalori tinggi, insya Allah berat badannya naik, dia akan normal. Beda dengan anak yang stunting. Kalau anak kita sudah stunting akan susah lama untuk tumbuh panjang tinggi badannya anak. Nah, tetapi stunting itu bukan hanya kaitan dengan panjang tinggi badannya anak. Lebih jauh lagi bahwa anak yang stunting itu akan mengalami gangguan pertumbuhan otak. Kenapa pemerintah itu sangat perhatian terhadap stunting? Karena nggak mau anak-anak kita itu otaknya kosong. Nah, terutama untuk bayi atau anak usia 0 sampai 2 tahun. Karena di saat usia 0 sampai 2 tahun itu masa pertumbuhan otak yang optimal, yang cepat Ibu. Kalau masa 0 sampai 2 tahun anak kita kurang gizi atau stunting, sudah pasti pertumbuhan otaknya terganggu, otaknya ditutup, sel-selnya kosong, ya, sehingga dikhawatirkan di saat dia masuk usia sekolah susah atau lama menerima pelajaran. Ya, kenapa pemerintah, Bupati, Presiden nggak boleh lagi ada anak-anak atau balita kita yang karena takutnya generasi kita itu bodoh-bodoh karena gangguan pertumbuhan. Gak mau kan? Jadi stunting itu butuh kepedulian semua, termasuk ibu-ibu, bapak, mama yang ada di sini. Gimana sih perannya? Apa yang bisa dilakukan di bawah ini untuk mencegah stunting? Anda sih biar putus cilik itu. Anda beliin di rumah? Biar putus cilik, dikasih susu, ibu kasih ya. Nah, sekarang stunting sudah tahu. Tadi kenapa anak kita nggak boleh stunting? Sebab sekarang bagaimana untuk mencegah stunting? Yang pertama, untuk mencegah stunting itu Bu, program pemerintah itu mempunyai program pemberian tablet penambah darah pada remaja putri. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini yang masih mempunyai anak SMP, SMA, tanyakan di rumah. Oli tablet tambah darah beli di sekolah, maka oli diinum beli, karena di sekolah itu kalau minum tablet tambah darah bersama itu ada dikantongin, ada yang dibuka, dipecek, ditempelin di sini, nanti pura-pura ke belakang dibuang. Padahal rata-rata pada susah untuk minum tablet tambah darah. Ya, nah gitu.
Itu program pemerintah untuk mencegah stunting itu dimulai dari remaja. Kemudian di saat remaja itu kan persiapan anak remaja putih menghadapi nanti di saat dia sudah masuk usia perkawinan. Nah, saat sudah nikah kemudian hamil. Ibu hamilnya nggak boleh ada yang kurang gizi, nggak boleh ada yang anemia, nggak boleh ada yang kurang energi atau lengan kecil, bapak ibu nggak boleh. Karena kalau misalnya ibu hamilnya kurang gizi, akan berisiko melahirkan bayi kecil atau BBLR, berat badan bayi lahir rendah, disebutnya BBLR. Berapa kilo kepala berat badannya? 2,5. Kalau bayi BBLR berisiko menjadi balita stunting. Ya, kenapa ibunya nggak boleh kurang gizi? Kemudian ada lagi IMD, inisiasi menyusui dini. Pernah dengar Bu, mungkin saat di puskesmas nemenin yang ibu hamil, pada saat dia brojol, bayinya itu ditempelin di dada ibunya. Kemudian dia mencari penting ibunya dan menyusu. Itu namanya proses IMD, inisiasi menyusui dini. Itu harus dilakukan 1 kali 24 jam harus berhasil. IMD yang berhasil akan menentukan keberhasilan proses pemberian ASI eksklusif. Ya, itu. Jadi IMD. Kemudian untuk mencegah stunting, pastikan bayi kita mendapatkan ASI eksklusif, bayi yang 0 sampai 6 bulan nih. Ya, karena apa? Karena tidak ada makanan yang terbaik untuk bayi 0 sampai 6 bulan selain ASI. ASI zat gizinya lengkap, Bapak Ibu. Tidak ada makanan lain yang lengkap zat gizinya selain ASI. ASI Bega cukup, iya. ASI Bega cukup, Bu. Ya, jadi di rumah ibu-ibu yang masih punya cucu bayi nih, kalau cucunya nangis terus aja buru-buru pokok makan ibu, ya. Gedang berapa? Terutama ibu, biasanya sih itu pertama, apa maning masih kalau ya orang tuanya kan masih karo nenek, masih kakek, ibu soalnya gak dipaingan, nangis juga ya, yang kurang. Pokoknya saya bumbok ya, anak manusia sini bumbok aja mau dipaingan. Awas, ini peran orang tua ini sangat penting untuk keberhasilan proses menyusui ibu. Ya, itu. Ya, banyak kasus-kasus gizi buruk ibu karena kegagalan pemberian ASI eksklusif. Kemudian ASI itu murah ibu. Bayi 0 sampai 6 bulan kalau diberi susu formula itu Bu, kita hitung kebutuhan bayi itu 450 kalori sampai 500 kalori. Coba Ibu SDM berapa kalori satu kotak? Ada yang pernah baca gitu. Itu cuma 220 kalori. Artinya kalau bayi itu diberikan susu formula harus habis 2 kotak sehari. Harus habis 2 kotak karena apa? Karena kebutuhan kalorinya itu 500 kalori. Susu yang di rumah nggak bisa. Gitu ya. Nah, jadi pantas kalau bayi diberikan susu formula itu kebanyakan kurang gizi, Bu. Karena dalam rongkok sedina pasti eman ya, Bu. Irit-irit baik ya Bu main susunya. Lama kelamaan dia kekurangan gizi. Karena apa? Karena asupan makannya dari susu formula itu kurang ya. Nah, bisa stunting. Nah, kemudian berikutnya pemberian MPASI. Ya, alhamdulillah di Puskesmas sekarang ini kita kader-kadernya semuanya sudah sudah pernah praktek membuat MPASI. Diharapkan Bapak Ibu dengan diberikannya MPASI dibuat oleh ibu-ibu di rumah, insya Allah bahannya sudah jelas, kebutuhan gizinya
untuk bayi ini bisa terpenuhi, insya Allah nggak ada lagi yang stunting. Kalau misalnya kita hanya beli bubur sayur atau bubur yang di orang-orang jualan beli untuk bayi itu kan kadang-kadang cuma beras saja, cuma buburnya saja, nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya, ya. Apalagi kalau belinya cuma 1 cup, nyampe rumah nggak habis, udah isinya bubur saja, beras saja, nggak habis lagi. Berulang setiap hari seperti itu, lama-lama anak kita kurang gizi, lama-lama anak kita stunting. Anak balita atau anak balita yang stunting itu diawali dengan berat badan yang tidak naik-naik. Pernah ibu nakon pak apapun yang ditimbang pak, biar berat badannya pernah beli bu? Ibu lihat betul beli ya. Nah, nanti mulai hari ini kalau cucunya habis ditimbang di posyandu ditanyakan berat badannya. Kalau misalnya nggak naik, hati-hati nanti anak kita menjadi stunting. Ya, itu. ASI diberikan sampai umur 2 tahun ya, Bapak Ibu. Jadi itu peran kita sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai opa, sebagai oma harus juga memperhatikan cucu kita nanti di rumah supaya anak kita tidak boleh ada stunting, supaya anak kita terpenuhi kebutuhan gizinya sehingga anak kita menjadi anak yang cerdas. Mau ibu? Mau ya. Mudah-mudahan balita atau anak kita di puskesmas Sarang ini khususnya stuntingnya turun dan bisa menjadi anak yang berkualitas. Itu saja, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu, Bapak. Ya. Jadi kalau yang hadir di sini mah bisa senang ya, udah hadir di sini, insya Allah sudah sehat-sehat. Ya. Jadi nanti tinggal peran kita bagaimana di keluarga untuk mencegah atau mengurangi jangan sampai anak kita yang di rumah atau cucu kita menjadi kurang gizi atau menjadi stunting. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.